Kacang lupa kulitnya. Kacang lupa duitnya. Nanti saya akan blacklist dia. Mereka supaya mereka bisa balik ke Indonesia. Tiba-tiba kayak ngerendahin negara kita sendiri. Ada cewek yang lebih milih nikah sama kakek kaya dari Inggris. Siswa LPDP yang belum balik ke Indonesia. Jangan menghina negara Anda sendiri. Guys, kebetulan baru banget kemarin aku bikin video soal inisiatif baru pemerintah. Sebenarnya inisiatif itu keren banget. Biar diaspora dari luar pulang dan hidup nyaman di Indonesia. Tiba-tiba muncul lagi nih. Apa itu? Justru kebalikannya. Kasus alumni LPDP yang baru. Udah resmi jadi British citizen. Jadi guys, intinya ini bukan pertama kalinya masalah LPDP kayak gini kejadian. Tiap tahun ada aja deh kejadian macam ini. Tapi kalian pikir ini cuma ada di Indonesia doang? Malah enggak guys. Ini mah udah jadi fenomena internasional. Pokoknya guys, di video ini aku bakal ceritain gimana sudut pandang aku soal situasi ini. Dan apa yang aku pikirin soal semuanya. Tonton sampai habis ya, soalnya banyak banget poin menarik yang pengen aku bagiin ke kalian. Justru bakal seru banget. Siap guys? Let's go! Banyak banget orang yang selalu punya stigma bahwa LPDP itu tidak tegas dalam men-track alumni mereka supaya mereka bisa balik ke Indonesia. Tiba-tiba kayak ngerendahin negara kita sendiri. Ya sebenarnya nggak ada masalah. Kenapa nggak dari dulu aja lu sekalian pindah jadi warga negara asing? Tahu kasus ini? Dari dialah kita belajar untuk jangan pernah oversharing di media sosial. Guys, aku nggak bakal cerita panjang lebar lagi soal kasus ini ke kalian ya. Soalnya kalian pasti udah pada tahu semuanya kan. Udah hatam deh infonya di mana-mana. Cuman singkatnya ya. Jadi ada oknum alumni yang lagi asik kenak-kenakan di Inggris ya. Pakai duit beasiswa dari negara. Pas mereka udah lulus, mereka nggak pulang. Malah pamer paspor Inggris untuk anaknya di sosmed. Terus bilang paspor Indonesia itu lemah. Dan bilang itu dengan entengnya. Jadi beritanya langsung meledak dan viral banget nih. Justru gara-gara itu banyak orang yang jadi geram. Ya udah harus di blacklist gue bilang. Karena ya itu definisi nggak tahu diri dan nggak tahu malu. Ya guys, ada peribahasa Indonesia yang bilang kacang lupa kulitnya. Tapi kalau melihat kasus alumni LPDP ini, aku rasa lebih pas kalau kita bilang kacang lupa duitnya. Berdasarkan data, ada ratusan penerima beasiswa LPDP yang belum balik ke Indonesia. Jadi guys, bayangin deh, ada ibu dan ada anaknya, dan ibu itu berkorban. Dia nyisihin uang belanjanya untuk apa? Nyekolahin anak tinggi-tinggi ke luar negeri ya lewat LPDP itu. Dia kumpulin recek demi recek supaya anak bisa terbang ke London atau New York. Tapi pas anak itu udah pinter dan sukses, dia malah ngejek ibu. Itu sih kayak maling kundang ya, versi modern doang. Jadi namanya ibu itu Indonesia guys. Dia mungkin bukan sosialita yang pakai tas Hermes atau mahir bahasa Inggris. Ya, tangannya kasar karena kerja keras. Dan bajunya mungkin cuma daster sederhana. Tapi itu ibu guys, ibu kandung. Itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Intinya guys, aku nggak bilang anak itu harus tinggal di rumah ibu seumur hidup ya. Nggak gitu. Tapi masa setelah disekolahin tinggi-tinggi, apakah anak nggak mau bantu ibu dulu? Minimal pulang dong, bantu benerin atap rumah yang bocor, cat ulang temboknya, bikin ibu merasa nyaman dan bangga dia punya anak pinter. Nah, kalau rumah itu udah rapi dan ibu juga udah tenang, baru deh kalau anak itu masih pengen merantau lagi kemanapun, silakan. Berapa sih uang saku yang gua dapat saat di Australia dengan beasiswa LPDP? Tapi yang perlu diingat, LPDP itu orang yang sangat kooperatif. Mereka sangat mengakomodir segala kebutuhan, keinginan, dan saran dari penerima beasiswa LPDP tersebut. Terus guys, ada lagi nih, bayangin deh ada cewek yang lagi milih pasangan hidup. Dan cewek itu tuh kayak silau mata.
Dia lebih milih nikah sama kakek kaya dari Inggris atau Eropa. Iya, rumahnya kakek itu megah, hartanya juga banyak. Tapi guys, dia udah tua, dia udah mulai pikun, kakinya udah gemetar. Masa kejayaannya guys, udah lewat. Masa depannya udah gak ada. Sedangkan di samping cewek itu, ada pemuda lokal. Ya kebetulan motornya cuma bebek second. Dompetnya juga nggak tebal. Tapi lihat deh matanya. Ada api yang menyala. Ada senyum tulus. Ada keinginan buat menang. Dia bakal ajak cewek itu mendaki gunung keberhasilan dari nol guys. Dan dia bakal mencintai dia apa adanya. Dia nggak akan tinggalkan pas kejadian sulit bersama cowok itu. Masa depan itu nyata guys. Nggak cuma sisa-sisa kejayaan masa lalu. Karena itu tahun pertama gue masuk, uang saku yang gue dapat adalah 2.200 Australian dollar atau sekitar 22 juta rupiah. Dan gak ada masalah juga kalau anak lu mau jadi warga negara bulan juga gak ada masalah. Nah masalahnya lu sama suami lu bisa survive dan kuliah di luar negeri itu pakai uang negara. Yang gak pantas aja bikin konten seakan-akan merendahkan negara kita. Terus guys, uang beasiswa itu nggak jatuh dari langit. Itu uang rakyat ya. Ada keringat petani yang kepanasan, ada buruh yang kerja lembur di pabrik. Dan oke, aku paham di dunia itu selalu ada guys orang yang nggak puas sama keadaan di negaranya. Itu wajar sih, itu normal. Dan kalau kamu nggak suka sama paspormu, ya udah gak apa-apa. Silakan ganti, kejar dong mimpimu. Ada mimpi apa? Oxford atau Harvard, gaspol. Tapi pakai uang sendiri, kerja keras, tabung gaji, terus kejar mimpimu. Nanti saya akan blacklist dia. Di seluruh pemerintahan nggak akan bisa masuk. Nanti kan kita lihat blacklist yang lain sendiri seperti apa. Jadi jangan menghina negara Anda sendiri. Oke guys, aku rasa setelah viralnya kasus ini dan juga banyak hujatan dari netizen, aku pikir mereka pasangan itu tuh udah pasti paham kok, nggak perlu hancurkan hidup orang sampai habis ya. Namanya manusia guys, kadang hilaf, kadang juga silau sama gemerlap dunia di luar. Dan guys, meskipun mereka salah langkah, mereka tetap saudara sebangsa kalian pula. Dan aku guys pengen percaya kalau suatu saat nanti, mungkin bertahun-tahun dari sekarang, aku bakal lihat video di sosmed, tapi isinya beda. Bakal keren banget kalau anak itu nanti justru bangga pamer paspor hijau Indonesia. Dan latar belakangnya bukan lagi Big Ben di London, tapi Monas di Jakarta dengan gagahnya. Intinya guys, aku pengen mereka pulang gak karena terpaksa, tapi kalau sadar kalau rumah sendiri itu pasti lebih nyaman. Bikin haru kan kalau itu beneran kejadian. Betah-betah deh di tanah air nanti. Terima kasih guys sudah nongkrong bareng aku, bareng Roomsolve. Jangan lupa like, share, dan subscribe to the channel. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Paka-paka.